Hai guys, selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah yang mungkin kalian gak pernah dengar sebelumnya. Kisah ini tuh mengenai sebuah kapal yang kalau dilihat dari luar itu seperti kapal pengangkutan logistik biasa. Tapi sebenarnya mereka itu mengangkut ratusan manusia yang kemudian mereka kurung dan dijadikan kelinci percobaan biologis. Hasilnya ratusan manusia ini tuh hampir gak ada yang selamat. Kisah ini mungkin gak pernah diajarkan di sekolah, karena kisah ini tuh merupakan rahasia kelam di Perang Dunia Kedua yang nyaris dihapus oleh sejarah. Kapal ini bernama Thea Maru. Oke guys, jadi cerita ini tuh bermula di tahun 1944, di mana Perang Dunia Kedua sedang mencapai titik paling brutalnya. Amerika dan sekutu menekan Jepang dari semua sisi. Di Asia Timur, Jepang mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayah jajahannya. Di tengah kekacauan itulah, Thea Maru, sebuah kapal pengangkut milik Kekaisaran Jepang, diam-diam berlayar dari semenanjung Korea menuju wilayah Mikronesia. Kapal Thea Maru ini gak ada pengalaman resmi. Mereka hanya membawa satu misi, yaitu membawa 900 manusia yang termasuk pria, wanita, dan anak-anak ke dalam eksperimen paling sadis dalam sejarah kemanusiaan. Kapal itu tuh bukan membawa bantuan, bukan juga membawa pasukan, tapi tuh mereka tuh membawa bahan eksperimen bagi organisasi yang disebut Unit 731. Oke, jadi apa sih Unit 731 itu? Bayangkan ya guys, Nazi dengan eksperimen camp konsentrasinya. Sekarang bayangin juga hal yang serupa, tapi terjadinya itu di Asia dan hampir nggak pernah dibicarakan. Unit 731 ini adalah unit riset rahasia milik Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Dibentuk pada tahun 1936 oleh Letnan Jenderal Shiro Ishii. Unit ini berbasis di Harbin, Manchuria, wilayah yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Nama resminya itu adalah Unit Penelitian dan Pengembangan untuk Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air. Kedengarannya mulia bukan? Tapi sebenarnya tuh mereka itu adalah rumah jagal manusia. Di balik laboratorium yang terlihat klinis, Unit 731 melakukan sesuatu yang menurut aku tuh gak ada rasa kemanusiaannya. Seperti mereka melakukan eksperimen biologis langsung pada manusia hidup, membedah tawanan tanpa anestesi, kemudian mereka juga menguji beberapa virus seperti antraks, kolera, pes, dan tifus dengan cara menyuntikkan langsung ke tubuh para tahanan. Mereka juga menempatkan korban di ruang pendingin hingga anggota tubuh mereka membeku dan hancur. Dan yang lebih gilanya lagi adalah mereka menguji senjata kimia dan granat dengan cara manusianya tuh diikat di tiang, kemudian diledakkan dari jarak dekat. Korban-korban ini tuh mereka sebut sebagai maruta, yang artinya balok kayu karena dianggap bukan manusia, tapi dianggap sebagai objek eksperimen. Kebanyakan korban berasal dari Tiongkok, Korea, Mongolia, dan juga beberapa tentara sekutu yang ditangkap. Selama Thea Maru ini beroperasi, Unit 731 diyakini telah membunuh lebih dari 10.000 manusia hidup-hidup melalui metode eksperimen brutal. Tapi sejujurnya kalau menurut aku tuh angkanya tuh mungkin jauh lebih tinggi. Dan salah satu proyek terakhir mereka sebelum Jepang kalah perang tuh adalah sebuah eksperimen terapung di laut. Proyeknya dinamakan Sea Containment Test, yang dimana uji coba penyebaran penyakit dalam ruang tertutup seperti lambung kapal. Tujuannya untuk mengetahui seberapa cepat antraks menyebar, seberapa luas kolera bisa menjangkit, dan seberapa efisien gas beracun yang bekerja dalam ruang minim udara. Kapal Thea Maru ini bukan kapal perang modern guys, ya ini tuh cuman kapal angkut tua yang sebelumnya digunakan untuk transportasi barang dan logistik. Tapi pada tahun 1944 kapal ini tuh diubah menjadi laboratorium terapung. Kabinnya disegel,
terus ventilasinya dibatasin, dan bahkan beberapa bagian lambungnya itu diperkuat untuk menahan kontaminasi. 900 orang dimuat dari Korea, sebagian besar tawanan, buruh paksa, hingga warga sipil dari daerah jajahan perang. Mereka tidak diberitahu apapun, mereka tiba-tiba dikurung, diperiksa satu persatu, lalu disuntikin dengan berbagai virus dan bakteri. Seperti antraks disuntik ke nadi, kolera dimasukkan lewat makanan basi, kemudian gas beracun yang disebar dalam ruangan tertutup. Mereka juga kelaparan, kehausan, menggigil, dan perlahan namun pasti, ya kalian bisa tebak lah, mereka tuh sekarat. Dan semua itu dicatat oleh unit 731. Petugas laboratorium mengamati perubahan tubuh korban. Berapa jam sebelum diare muncul, kapan tubuh mereka mulai menggigil, terus kapan juga mata korban tidak bergerak lagi. Begitu seseorang mati, tubuhnya dilempar langsung ke laut. Yang bertahan, mereka diuji ulang, dipaksa makan berulang kali, dan disuntik berulang kali. Di balik unit 731 terdapat satu nama yang gak bisa lepas dari horornya ini, guys. Ia adalah seorang pria yang bekerja sebagai dokter. Dulunya dia dianggap sangat jenius. Pria ini bernama Shiro Ishii. Tapi sejarah akan mengenangnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas salah satu tragedi terbesar arsitek genosida yang terjadi di Asia Timur. Shiro Ishii lahir tahun 1892 di wilayah Chiyoda, prefektur Shibayama. Ia dikenal sebagai murid cerdas dan ambisius sejak kecil, guys. Setelah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kyoto, ia bergabung dengan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan menjadi dokter militer. Obsesi Ishii bukan hanya menyembuhkan, tapi mengendalikan kehidupan itu sendiri. Ia percaya bahwa senjata biologis adalah senjata masa depan, yang dimana bisa lebih murah, lebih mematikan, dan lebih menakutkan dari bom manapun. Ishii sering banget bilang bahwa kau bisa membunuh satu musuh dengan peluru, tapi satu bakteri bisa membunuh 1000 orang. Memasuki tahun 1932, saat Jepang menduduki Manchuria, Ishii melihat sebuah peluang emas, yaitu wilayah asing, penuh tahanan, dan warga sipil. Tempat sempurna untuk memulai sebuah eksperimen tanpa hukum dan tanpa sanksi internasional. Dari sinilah lahir cikal bakal unit 731. Dengan dukungan dari atasan militer, Ishii membangun fasilitas raksasa di dekat kota Harbin, Tiongkok. Kompleks itu dilengkapi dengan rumah sakit pura-pura, laboratorium mikrobiologi, ruang otopsi, dan kamar gas. Mereka punya ruang inkubator virus, ruang beku, area uji senjata, dan bahkan mereka juga punya ruang eksekusi. Unit 731 disamarkan sebagai pusat riset kesehatan, tapi gak ada yang sehat dari dalamnya. Dari balik temboknya, korban yang disebut Maruta ini, mereka disuntikan virus pes, disiram air hingga membeku, dipaksa menelan cairan klorin, dijemur berhari-hari di bawah matahari setelah disuntikin antraks. Bedah hidup tanpa anestesi menjadi prosedur standar, semua demi melihat respon organ manusia secara langsung terhadap infeksi. Ishii mendokumentasi semuanya, mulai dari grafik demam, warna cairan tubuh, waktu kematian, bahkan perubahan suara jeritan. Setiap eksperimen dicatat dalam detail ilmiah. Ishii pun membanggakan bahwa ia adalah ilmuwan Jepang yang bisa setara dengan Nazi dalam hal pengembangan senjata biologis. Yang lebih mengerikan lagi adalah ia berhasil mendapatkan dukungan penuh dari militer Jepang dan dana unlimited dari pemerintah. Gila ya guys, dia tuh dapet psycho, terus dananya unlimited. Oh my god. Selama 7 tahun, Unit 731 tumbuh menjadi pusat horor paling canggih dan sistematis di dunia timur.
Ribuan manusia mati di bawah tangan Ishii dan semua atas nama ilmu pengetahuan. Menjelang akhir perang, Jepang mulai menarik pasukannya dan kehilangan wilayah. Tapi Ishii tidak berhenti di situ aja, guys. Ia tahu waktunya hampir habis dan ia ingin data eksperimennya sempurna. Maka lahirlah sebuah ide yang lebih gila lagi untuk melakukan eksperimennya di laut. Ishii pun ingin mengetahui beberapa hal, seperti seberapa cepat penyakit menyebar di ruang sempit, apakah antraks tetap mematikan tanpa sirkulasi udara, dan berapa lama korban bertahan dalam lingkungan tertutup. Dengan persetujuan internal, ia mengirimkan beberapa paket eksperimen ke atas kapal logistik, salah satunya kapal Teamaru. Ia sendiri tidak ikut dalam pelayaran, tapi asistennya yang mengatur semuanya. Korban dikirim dalam kondisi terinfeksi, dan di atas kapal mereka kembali menjadi kelinci percobaan dari eksperimen kejam Shiro Ishii, lalu diamati hingga mati. Shiro Ishii bukan ilmuwan bodoh nih guys, justru itulah yang membuatnya lebih menakutkan. Ia tuh sebenarnya tahu batas-batas etikanya, tapi ia sengaja menerobosnya. Karena menurut Ishii nih, perang itu tuh ibarat itu laboratorium raksasa. Terus manusia-manusianya itu cuma sekedar tikus percobaan. Yang paling menyakitkannya lagi adalah setelah perang usai, Ishii tuh nggak diadili. Malah Ishii tuh menawarkan semua hasil eksperimennya tuh kepada Amerika Serikat sebagai imbal balik atas kekebalan hukum. Terus yang lebih membagongkannya lagi, Amerika Serikat tuh menyetujui guys. Guys, kalian bayangin ya, kalian itu berada dalam lambung besi sebuah kapal yang bahkan kalian tuh nggak tahu nih hari ini tuh udah siang, udah malam, jam berapa, dan bahkan bukan kamu doang yang di dalam lambung kapal itu, tapi ada 900 manusia-manusia lain yang kalian juga di sana tuh harus bertarung satu sama lain untuk mempertahankan hidup sedikit lebih lama daripada yang lainnya. Inilah yang terjadi dalam isi perutnya kapal Teamaru, yang dimana memang dirancang agar para tahanan ini mereka tuh tidak akan pernah kembali dengan selamat. Teamaru ini adalah awalnya sebuah kapal barang sipil dengan kapasitas besar dan ruang kargo yang lapang. Namun untuk misi rahasia ini, kapal tersebut dirombak sebagai berikut. Lambung bawah dibagi menjadi 5 kompartemen isolasi, dan tiap kompartemennya diisi sekitar 150 hingga 200 manusia. Ventilasinya dijaga seminimal mungkin agar simulasi ruang tertutup tercapai. Hanya ada satu toilet rusak untuk tiap ruangan. Pintu dikunci dari luar, dikontrol oleh 2 petugas yang memakai masker dan jas hazmat. Para Maruta, sebutan untuk manusia eksperimen tuh nggak tahu mereka tuh lagi berada di mana, dan mereka tuh juga tidak diberikan penjelasan, bahkan tidak diberikan sebuah harapan. Begitu kapal mulai berlayar dari pelabuhan di Korea nih guys, eksperimen pun dimulai. Hari pertama, semua Maruta disuntik cairan bening yang ternyata adalah suspensi bakteri antraks atau kolera. Hari kedua, makanan mulai dibagikan berupa roti keras dan nasi basi. Semua sudah dicemari mikroorganisme. Hari ketiga sampai hari kelima, gejala-gejala mulai muncul. Beberapa orang mulai muntah darah, bahkan yang lainnya tuh buang air terus-menerus. Terus kemudian terdengar jeritan pertama, namun tak ada yang menjawab. Di dek atas, 2 teknisi mencatat suhu, waktu, infeksi, dan kondisi umum ruang. Mereka tidak masuk ke ruangan tersebut, hanya mengintip lewat lubang observasi. Setiap malam, tubuh yang mati diseret keluar oleh penjaga berpakaian pelindung alias hazmat, dilempar ke laut, tidak ada doa, bahkan tidak ada nama. Hari demi hari jumlah korban meningkat. Panas di dalam ruangan menjadi luar biasa karena ventilasinya ditutup rapat. Ya, kalian bisa bayangin sendiri lah guys, kondisi di sana tuh gimana. Udah pasti udara bau busuk, dicampur darah, muntahan, bahkan cairan tubuh. Di ruangan tersebut tuh udah ada yang mati karena penyakit,
terus karena kehabisan nafas, dan ada juga yang mati karena dipukuli oleh sesama tahanan untuk berebutan air dan ruangan bernafas. Di salah satu kompartemen ada seorang anak kecil yang terus menangis. Ibunya yang mulai kehilangan kesadaran karena dehidrasi tetap memeluknya hingga mereka berdua tidak lagi bergerak. Di dek atas, dua teknisi mencatat suhu, waktu, infeksi, dan kondisi umum ruang. Mereka tidak masuk ke ruangan tersebut, hanya mengintip lewat lubang observasi. Setiap malam, tubuh yang mati diseret keluar oleh penjaga berpakaian pelindung alias hazmat, dilempar ke laut, tidak ada doa, bahkan tidak ada nama. Di ruang kontrol, para petugas unit 731 mencatat dengan tenang suhu tubuh sebelum kematian, waktu dari infeksi ke kematian, kondisi paru-parunya para tahanan yang dicek setelah dibuka. Beberapa jenazah dibawa ke dek atas untuk dibedah terbuka di bawah tenda darurat. Organnya mereka diambil, usus pun juga diperiksa, paru-paru pun difoto. Mereka yang masih hidup tapi tidak aktif alias tidak menunjukkan gejala diberikan suntikan tambahan untuk melihat mutasi efeknya. Beberapa dipisah dan dikurung dalam ruangan sempit untuk eksperimen gas beracun. Uji seberapa cepat nafas berhenti dalam atmosfer sulfur dioksida atau sianida. Pada minggu kedua, dari 900 orang ini tuh diperkirakan hanya sekitar 120 orang yang masih hidup. Dan dari jumlah itu sebagian besar dalam kondisi setengah sadar. Perintah langsung datang dari pusat, yaitu akselerasi proses yang artinya racun dicampur dalam air minum. Kemudian gas disebarkan lebih cepat dan eksperimen tahap terakhir dimulai dengan cara ujian kelangsungan hidup dalam lingkungan yang lebih ekstrim. Pada malam ke-16 terdapat 87 mayat dilemparkan bersamaan ke laut. Pada waktu itu laut dalam kondisi tenang, gak ada bulan dan kapal terus melaju. Catatan di tangan teknisi pun akhirnya lengkap. Dari mulai tanggal kematian, durasi hidup pasca infeksi, efek pada sistem saraf, dan terakhir adalah reaksi kelompok terhadap penderitaan. Namun ada satu hal nih guys yang mereka nggak catat, yaitu rasa bersalah mereka. Tidak ada satupun korban yang pernah diberikan kesempatan untuk bicara, dan gak ada satupun yang mendapatkan pengakuan. Mereka tuh mati tuh sebagai angka, dan laut menjadi satu-satunya tempat mereka dimakamkan. Saat kapal Thea Maru ini nyampe ke pelabuhan, ternyata tuh pelabuhan ini penuh dengan rahasia guys. Dimana tuh ketika nyampe gak ada tuh yang namanya penyambutan, terus gak ada tuh namanya upacara resmi. Di sana tuh cuma ada keheningan. Yang menunggu tuh cuma ada beberapa truk-truk dari militer yang membawa banyak banget peti-peti logam dan juga kontainer dingin. Semua dokumen di kapal dimasukkan ke dalam koper-koper khusus dan dibawa ke Harbin, di mana laboratorium unit 731 masih berfungsi. Bagian lambung kapal yang dipakai untuk eksperimen mereka cat ulang guys. Mereka segel dan mereka las. Beberapa ruang bahkan ditenggelamkan secara sengaja dengan cara pakai pemberat logam agar tidak bisa dibuka kembali. Petugas yang ikut dalam pelayaran disumpah dalam doktrin Kiketsu yang artinya sumpah rahasia milik kekaisaran. Jika mereka bicara, keluarga mereka akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Fakta mengerikannya lagi adalah banyak banget nih guys pejabat tinggi yang tahu. Salah satunya itu ada petugas kesehatan militer, dokter akademis, bahkan pejabat logistik angkatan laut kekaisaran. Tapi mereka semua tuh sepakat untuk satu hal, yaitu eksperimen ini terlalu penting untuk dihentikan. Beberapa akademis Universitas Tokyo bahkan secara tertutup untuk mengkaji hasilnya dan menyebutnya sebagai sumber data manusia hidup paling otentik sepanjang sejarah perang. Ketika Jepang mulai terdesak dan kota demi kota dibombardir, sebagian hasil eksperimen kapal Thea Maru ini dipindahkan ke bunker bawah tanah di wilayah Matsumoto dan Nagano.
Beberapa di antaranya masih belum ditemukan hingga saat ini. Data dari eksperimen ini kemudian digunakan untuk pengembangan senjata biologis jarak jauh. Prototipe kapsul bakteri diterbangkan lewat balon ke arah Cina dan Pasifik, meski sebagian besarnya gagal. Unit 731 dan rekan-rekannya bahkan sempat merancang bom penyakit yang bisa melepaskan virus aktif di udara selama 3 jam. Yes, kalau kalian dengar ini tuh udah pasti gila banget, tapi kalian harus tahu bahwa mereka itu hampir berhasil. Saat Jepang menyerah pada tahun 1945, pasukan sekutu khususnya Amerika Serikat segera memburu situs-situs eksperimen rahasia mereka. Di Harbin, mereka menemukan sisa-sisa unit 731. Tapi alih-alih menyeret Shiroishi dan timnya ke pengadilan, CIA dan intelijen militer justru membuka sebuah tawaran gila, yaitu berikan seluruh data eksperimen biologis kalian, sebagai gantinya kami akan berikan kekebalan hukum. Shiroishi pun langsung setuju guys, gak usah mikir 2 kali. Dan begitu aja, semua hasil percobaan termasuk eksperimen di Tiamaru diserahkan kepada pihak Amerika. Tidak ada satupun ilmuwan Jepang yang dituntut. Sebagian bekerja sebagai konsultan di laboratorium biologi militer milik Amerika hingga tahun 1950-an. Dokumen tentang Tiamaru ini dimasukkan ke dalam arsip rahasia yang baru akhirnya dibuka sebagian pada dekade 2000-an. Jepang tidak pernah secara resmi mengakui peristiwa ini. Tidak ada tugu, bahkan tidak ada dalam pelajaran sejarah karena tidak adanya pengakuan. Bahkan dalam arsip Perang Kekaisaran, kapal Tiamaru ini hanya disebut sebagai kapal logistik biasa yang hilang dalam pertempuran. Namun, bagi sebagian kecil yang pernah ikut di dalamnya, para teknisi, penjaga, dan saksi malam di kapal itu tuh tidak pernah hilang dari mimpi mereka. Pada tahun 1953, seorang pria tua ditemukan meninggal di rumahnya di wilayah pinggiran Tokyo. Di tangannya ditemukan secarik surat yang ditulis dengan tinta pudar. Saya melihat 300 orang mati dalam 2 minggu. Saya hanya membantu melemparkan anak-anak itu ke laut. Saya juga udah bilang kalau saya itu hanya mengikuti perintah. Tapi dalam tidur saya tetap melihat mata mereka. Saya tidak pantas untuk hidup. Namanya hanya disebut sebagai Tetsuo S, salah satu teknisi unit 731 yang ikut pelayaran kapal Tiamaru. Ia tidak pernah memberikan kesaksian karena tidak adanya pengadilan, tapi ia menyimpan catatan pribadi berupa suhu tubuh korban, warna kulit sebelum meninggal, dan bau gas yang sangat menyengat. Ia mencoba berbicara kepada media, tapi dibungkam oleh rekan-rekannya sendiri. Ia akhirnya menutup mulut sampai kematiannya menjemput. Dari 900 lebih korban, hanya 3 yang diduga berhasil selamat. Salah satunya seorang perempuan Korea bernama Kim Hye-jin. Ia ditemukan lemah di pelabuhan Fukuoka dan diam-diam dibawa oleh seorang perawat yang iba. Hye-jin hidup dalam persembunyiannya selama 40 tahun dan baru bicara pada tahun 1986 melalui wawancara anonim di radio Korea Selatan. Saya tidak tahu kenapa saya nggak meninggal. Mungkin tubuh saya terlalu kuat, tapi saya melihat ibu saya yang mengeluarkan darah dari mata sebelum pingsan. Saya memanggilnya selama 2 hari berturut-turut, tapi ibu saya itu tidak bangun. Untuk bertahan hidup, saya makan jari-jari saya. Banyak pihak yang menolak ceritanya, bahkan sejarawan Jepang menyebutnya imajinasi pasca perang. Tapi Hye-jin tetap bersikukuh. Ia juga menunjukkan bekas luka suntikan di lengan dan memori yang terlalu detil untuk disebut sebuah kebohongan. Kapten logistik kapal yang diidentifikasi dengan nama belakang Morimoto sempat diwawancarai oleh peneliti Amerika pada tahun 1964. Ia tidak tahu bahwa kapal itu membawa eksperimen biologis. Ia mengira hanya mengangkut tahanan politik. Tapi suatu hari, ia mencium adanya bau mayat dari ruang bawah selama berhari-hari. Ia mulai menyadari ada yang salah nih. Ia bilang bahwa saya bukan orang baik, tapi saya juga bukan iblis. Saya hanya berpikir saya akan dibunuh jika saya bertanya. Jadi saya diam aja. Saya masih bisa mencium bau itu hingga hari ini.
Morimoto pun menolak diwawancarain lebih lanjut dan menghilang. Ada rumor ia pindah ke Argentina dengan nama palsu dan tidak pernah ditemukan lagi. Ada satu nama yang nyaris tak pernah muncul, yaitu Dr. Fumio Kanda. Saat pelayaran kapal Teamaru, ia adalah dokter muda yang waktu itu berusia 24 tahun, ditugaskan sebagai pengamat medis magang. Ia tidak pernah setuju dengan eksperimen gila itu. Ia mencatat efek penyakit pada korban hanya karena dipaksa. Setelah perang, ia berhenti jadi dokter dan bekerja sebagai tukang kayu di daerah Kumamoto. Dalam surat terakhirnya, ia menulis, "Saya lebih suka memahat peti mati daripada membuka tubuh manusia lagi." Beberapa anak dari mantan petugas kapal Teamaru mengaku tumbuh dengan ayah yang pendiam, pemarah, dan sering terbangun sambil berteriak di malam hari. Salah satu dari mereka bernama Hiroshi Ye menuliskan di blog pribadinya, "Saya tidak tahu apa yang ayah saya lakukan ketika masa perang, tapi setiap ulang tahun saya dia menangis. Setiap melihat laut, dia bungkam. Saya tidak ingin tahu, tapi saya juga tidak bisa Dari ratusan saksi yang pernah terlibat, baik langsung maupun tidak, hanya segelintir yang mencoba bersuara. Mayoritas sih mereka memilih diam, karena ketakutan, tekanan, atau karena rasa bersalah yang membatu di dada. Mereka tidak akan pernah berada dalam buku sejarah, tidak akan diundang berbicara di TV. Mereka tuh seperti hidup dalam bayangan dan mati seperti bisikan. Namun kesaksian mereka yang tercecer di catatan pribadi, blog, surat lama, atau bisikan terakhir sebelum nafas berakhir itu akan tetap hidup. Sejak tahun 1950-an, kurikulum sejarah Jepang mengalami revisi besar-besaran. Buku pelajaran untuk siswa SMA tidak lagi memuat tentang pendudukan Jepang di Manchuria secara mendetail, eksperimen manusia oleh unit 731, bahkan nama-nama kapal seperti kapal Teamaru yang dipakai sebagai tempat eksperimen. Guru-guru sejarah yang membahas topik ini dipecat secara diam-diam. Penulis yang mencoba mengangkatnya diboikot oleh penerbit besar. Misi penghapusan bukan sekedar fisik tapi psikologis. Generasi muda Jepang dibesarkan dengan keyakinan bahwa negaranya hanya korban bom atom, bukan sebagai pelaku kekejaman perang. Universitas Tokyo dan Kyoto, dua kampus yang dulu jadi basis ilmuwan Unit 731, memilih bungkam. Beberapa laboratorium berganti nama. Jurnal-jurnal penelitian dipindahkan ke koleksi khusus yang hanya bisa diakses dengan izin khusus. Beberapa profesor menyebutkan muridnya untuk tidak membahas topik ini jika ingin berkarir di dunia akademik. Cucu dari Shiro Ishii mengganti nama keluarganya dan pindah ke Amerika. Anak-anak teknisi kapal Teamaru mengklaim bahwa orang tua mereka tuh hanya perawat biasa. Seluruh narasi dibentuk untuk menciptakan sebuah jarak antara masa lalu dengan masa kini, antara fakta dengan fiksi, dan antara darah dengan catatan. Jepang modern dikenal sebagai negara yang canggih akan teknologi, budaya, pop, dan harmoni sosial. Tapi ada luka besar yang disimpan rapih di bawah permukaan. Luka dari 900 nyawa di dalam kapal Teamaru, luka dari eksperimen yang dikemas sebagai ilmiah, bahkan luka dari sejarah yang dilenyapkan demi wajah bersih di panggung dunia. Itulah kisah kelam di balik kapal Teamaru. Bukan sekedar kapal logistik, tapi lab berjalan yang membawa ratusan nyawa ke kematian perlahan tanpa suara, tanpa pelarian, dan tanpa keadilan. Eksperimen ini adalah bagian dari luka sejarah yang tidak banyak dibicarakan semua orang, tapi bukan berarti harus dilupakan. Karena saat kita berhenti mengingat, kengerian seperti ini bisa aja terulang kembali dalam wajah yang berbeda. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kasih tahu aku di kolom komentar ya guys, topik-topik gelap horor mana lagi yang kalian ingin aku bahas di video berikutnya. Dan kalian harus ingat bahwa gelapnya masa lalu seringkali lebih mengerikan daripada cerita fiksi.